Halo pemirsa Cokro TV, saya bersama Bung Fahri Hamzah. Selamat datang lagi ke Cokro, Bung. Terima kasih, terima kasih. Udah cukup lama ini, susah sekali ngontak-ngontak, selalu ada di kampung halaman. Ya. Belakangan suka nongkrong di kampung aja. Iya, jadi banyak hal-hal yang keasikan non politik ya. Ya banyak toksik di Jakarta. Oke, nah saya ingin ngobrolin tentang, ini kan Pak Jokowi sebentar lagi selesai ya, 20 Oktober sebentar lagi lah gitu kan. Tapi kan kita lihat sendiri ada rangkaian serangan yang lumayan masif terhadap Pak Jokowi dan keluarganya lah ya. Ya. Pak Jokowi disebut Mulyono gitu kan. Itu kan bahkan Pak Mahfud sendiri aja nyebut Pak Jokowi Mulyono gitu. Itu kan contoh ya. Terus kemudian Fufu Fafa soal Kaisang dan private jet dan seterusnya. Nah, itu kan serangan-serangan yang kelihatan gitu loh. Dan ya kalau saya mencoba untuk membacanya itu kan serangan ini ada beberapa jenis nih. Ada yang basisnya itu kebencian, ya memang dasarnya nggak suka dengan Pak Jokowi gitu ya dan keluarganya. Ada yang basisnya itu karena kekalahan, jadi residu dari Pilpres kemarin, jadi atau marah sama Pak Jokowi kok milihnya Prabowo gitu, bukan yang lain gitu. Jadi kekalahan ini yang kemudian menjadi energi yang masih tetap nyerang. Yang ketiga ada yang lebih faktor merasa dikhianati oleh Pak Jokowi. Jadi ini kelompok katakan saja civil society, pro demokrasi yang masih melihat bahwa Jokowi ini tadinya orang baik gitu ya. Terus tahu-tahu berkhianat gitu loh. Jadi ini sesuatu yang mereka merasa ini harus diserang. Gitu. Nah, Bung Fahri kan track record-nya kan sebagai pengkritik Pak Jokowi secara konsisten kan, hampir 10 tahun. Nah, terus belakangan menjadi sosok yang membela Pak Jokowi dalam konteks, apalagi dalam konteks kaitannya dengan pemerintahan mendatang. Nah, gimana Bung Fahri melihat apa yang terjadi saat ini terkait dengan Pak Jokowi? Saya Mas Sahal dari dulu waktu belajar tentang terlibat dalam politik secara real, kira-kira sudah hampir seperempat abad atau seperempat abad lah umur saya ini dalam politik ya. Maksudnya termasuk waktu di kami segala gitu? Ya sejak kita mahasiswa lah, lalu kemudian kan 98 saya jadi anggota MPR tuh, ya kan. Sudah bergaul dengan senior-senior bangsa kita ya, Bang Salim Said, Bang Hariman, kemudian Didi Rahbini dan lain-lain dulu zaman kita di MPR itu. Bahkan saya yang sesama-sama anggota MPR sama James Riyadi itu, ya, pemilik grup Lipo. Jadi udah bergaul dan saya secara reguler ketemu Pak Habibie sejak menjadi Menteri Ristek begitu ya. Bergaul dengan tokoh-tokoh besar. Saya sering ketemu Anda di beberapa forum tokoh di tempatnya Cak Nur, di tempatnya Gus Dur, di tempatnya Mas Taufik Rahzen, Betul. Dan yang lain-lain lah ya, Kang Sobari, dan sampai sekarang kita bersahabat dengan Kang Sobari. Jadi apa yang saya baca dari cara melihat keadaan itu, terutama kalau kita jadi public intelektual dan juga politisi. Pertama, dua hal lah paling tidak yang saya agak dalam melihatnya itu. Yang pertama itu terbiasa lah ngelihat sistemnya gitu. Jangan lari dulu kepada akibatnya gitu loh. Lihat di sistemnya dulu, sebab apa yang kita terima itu adalah karena kita ada dalam cangkang sistem yang kita nggak bisa keluar dari situ. Gitu. Nah karena itulah saya setiap melihat ada orang benci kepada Pak Jokowi pun, ada orang yang nggak bisa terima dan sebagainya, itu saya lihat dalam kerangka sistemnya itu yang pertama. Yang kedua, berusaha tidak mempersonalisasi setiap persoalan. Nah sehingga kalau saya ngelihat banyak orang yang tiba-tiba menjadi sangat personal, itu juga saya sedih ya. Artinya banyak teman-teman kita yang kita anggap pemikir besar pun tidak bisa keluar dari personalisasi ini. Nah karena itulah kemudian kalau kita membaca apa yang terjadi ya, sekali lagi ya, sebenarnya tidak ada yang tidak normal dalam bahwa ini adalah akibat dari sistem itu tadi gitu loh.
apa yang kita baca satu-satu aja lah misalnya ya. Pertama, apa misalnya masalah yang paling sulit apa yang nggak bisa kita ngerti? Coba kita baca coba deh. Yang paling sulit. Kalau tadi misalnya tiba-tiba ada pejabat menjadi sinis ya. Bahkan kayak Pak Mahfud nyebut Pak Jokowi pun dengan Mulyono dan agak kasar lah belakangan ini. Menurut saya itu pribadi. Jadi ada wilayah pribadi dia yang kena serang, yang itu kemudian dia sulit terima. Gitu. Memang orang tuh sulit nyari orang yang kalau diserang pribadinya itu biasa-biasa saja gitu. Karena yang kalau kita belajar dari kedewasaan pemimpin kan, termasuk dalam agama Islam itu pemimpin agama ya. Nabi itu kan masalah dia itu kan dia nggak pernah tersinggung kalau masalah pribadinya kan. Dia cuma cemburu kalau agama kan kira-kira begitu kan. Betul. Tapi pribadi itu sama sekali tidak bergeming dia. Jadi, nah saya kira ini yang terjadi di kawan-kawan kita itu tadi. Satu, personalisasi. Yang kedua, nggak lihat gambar besar. Loh ini gambar besar, ini semua normal kok sebagai akibat dari sistem yang ada. Bahwa kita kemudian sebelum-sebelumnya nggak kritik sistem ini karena kita dapat untung. Tapi begitu kita rugi, kita marah-marah kepada individunya. Padahal sebelumnya kita juga dapat untung. Ya, ini yang misalnya para pengkritik Pak Jokowi dan yang kemudian sebelumnya adalah para pendukung Pak Jokowi, terus tiba-tiba jadi kayak militan, kayak gelap mata gitu. Come on, yeah, it's the same system. Jadi sampean yang harus istilahnya itu harus mengoreksi diri juga gitu loh. Karena kita berada pada sistem yang sama. Gitu. Saya selalu gitu Mas. Gitu. Makanya saya terus terang waktu saya mendukung Pak Prabowo, tapi di tengah jalan Pak Jokowi punya ancaman-ancaman saya lihat ya dari problematika yang sedikit banyak memang inilah PR-nya menghentikan sandera kepada presiden. That's problem sistemik Mas. Sistemnya nggak maunya gitu. Jadi misalnya sejak kapan boleh ketua umum partai politik ikut mengendalikan kekuasaan? Nggak pernah, Mas. It's not in the constitution, it's not in the undang-undang, nggak ada, Mas. Saya waktu dulu saya konflik sama teman-teman di PKS. Sampai saya membuat kajian sendiri dan membuat buku. Saya baca semua undang-undang. Partai politik itu peserta pemilu, bukan pengendali negara. Pengendali negara itu adalah orang yang dipilih, elected official. Itu pengendali negara. Tapi kita keterusan. Partai politik menjadi peserta pemilu, tiba-tiba ketua umum partai politik mengendalikan negara. Padahal dia tidak dipilih rakyat. Rusak, Mas. Kita mesti address ini dari awal kepada Pak Prabowo. Partai politik kau boleh peserta pemilu. Ya, karena kau juga ditoblos rakyat, tapi pada dasarnya rakyat itu bermigrasi. Karena siapa yang terpilih itu kan siapa yang dapat suara paling banyak. Artinya kan rakyat milih orang. Lah kalau rakyat sudah milih orang, terus ngapain ketua umum partai politik ikut mengendalikan dari belakang? Ini yang mengerusak. Dan itu yang dihadapi oleh Pak Jokowi, ketidaknyamanan duduk di kursi presidensialisme, tapi pada saat yang sama dia tahu di sekitarnya ini diterpedo oleh banyak kelompok. Bagaimana coba caranya itu? Ini kita omongin dari sekarang. Makanya saya bilang berkali-kali tentang Pak Prabowo, jangan kalian coba-coba ganggu Pak Prabowo. Saya sendiri terus terang Mas ya, kalau mau jadi mulut nggak enak, saya mau ngomong menjadi mulut yang jangan ganggu Pak Prabowo, jangan ganggu Presiden. Supaya nanti juga kalau kita nagihnya enak. Sekarang kita mau nagih Pak Jokowi susah, Mas. Yang bermain di sini siapa? Yang bermain di sini siapa? Kementerian pesta sendiri. Pak Jokowi setengah mati pengen mempercepat investasi, bahkan mengakselerasi dengan lahirnya peraturan pemerintah, kepres untuk percepatan investasi. Kementerian main-main. Antara mereka nggak kompak, saling sikut, saling sandera. Kan itu kita lihat hari-hari, Mas. Dan kalau kita mendekati, dia bilang saya punya 2 bos. Saya bukan cuma bos, saya bukan cuma presiden. Saya ketum, saya juga bos. Nggak boleh begini. Ini subversi, Mas. Nggak boleh ada lagi.
Nah ini yang begini-begini, saya baca sebagai persoalan sistem. Teman-teman kita nggak baca ini sebagai persoalan sistem. Kita harus mendorong sebagai masyarakat sipil, mendorong pemurnian daripada sistem kita. Itu semuanya hilang dengan sendirinya. Mas Al tahu kalau kita nonton debat presiden di negara-negara maju ya, di negara-negara yang matang gitu kan. Kalimat paling banyak dia ngomong itu adalah I will, dia bilang, fix the system. Fixing the system. Karena memang kita nitip nasib kita tuh dalam sistem, Mas. Bukan hanya satu orang. Masa negara sebesar ini, kita cuma mengandalkan satu orang. Cabang kekuasaan ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Kita punya masyarakat sipil yang bikin podcast kayak gini. Kan banyak orang, Mas, kok tiba-tiba yang salah cuma satu orang. Nah yang kayak gini nih yang harus kita, saya kira ya Mas, di masa yang akan datang, mari kita perbaiki lah gitu. Nah itu kalau Bung Fahri nyebut sistem ini kan sebenarnya konsisten dengan poin yang selalu dikemukakan Bung Fahri ya, mengenai presidensialisme yang katakan aja kurang kafah lah di Indonesia gitu ya. Tadi soal sistem, misalnya soal kayak hubungan antara partai politik ya, atau ketua partai politik dengan presiden dan seterusnya. Nah ini kan kalau kita lihat dalam konteks sejarah Indonesia, ini kan tadinya itu kan memang zaman Orde Baru itu presiden heavy, eksekutif heavy lah gitu ya. Terus kemudian pendulumnya bergeser ke parlemen heavy gitu kan, legislatif heavy. Nah ini kalau tadi bicara soal sistem yang harus dibenahi, itu berarti mulainya dari mana ini? Karena kan ini sesuatu yang juga terkait dengan masa lalu politik kita gitu ya. Ya itu banyak sebenarnya, itu yang nanti harus diidentifikasi. Karena ada beberapa perangkat sebagai syarat bagi negara demokrasi, memang yang harus kita perbaiki secara keseluruhan. Pertama-tama ya, kita selalu membacanya itu ada, kalau kita bicara sistem itu ada selalu tiga persoalan yang harus diselesaikan. Ada yang sudah selesai, ada yang belum selesai. Yang saya sering katakan, yang pertama adalah konstitusi. Pada dasarnya konstitusi kita sudah baik. Meskipun saya menganggap perlu ada sekali lagi amandemen untuk memperbaiki kesempurnaan cabang kekuasaan. Karena ini yang harus solid. Ya. Karena problem kita dalam berbangsa dan bernegara sekarang ini adalah demokrasi dan kebebasan ini kita definisikan sebagai kekacauan. Jadi kita mengentertain kekacauan as kita mengentertain freedom. Gitu loh. Padahal ini kacaunya di sini gitu. Ya, jadi semua desintegrasi. Makanya saya mengatakan bahwa harusnya cabang kekuasaan itu disolidkan. Sekarang ini Mas ya, disintegrasi itu terjadi pada semuanya. Mas lihat aja itu. Di kamar cabang kekuasaan legislatif. Antara DPR dan DPD itu Mas, itu tidak saling dukung. DPR itu merasa DPD ini nggak perlu ikut-ikut lah. Kamu itu kan cuma rekomendasi. Sementara DPD juga makan hati juga. Bagaimana dia lembaga, ya kita pernah punya tradisi parlementer, bahkan federasi. Ketika kekuatan daerah itu memang dihargai representasinya, tiba-tiba DPD-nya nggak dihargai. Apa itu DPD? Itu kan LSM plat merah aja, ya kan? Digaji dengan, ini kita mohon maaf, saya bicara agak di atas nih biar kita juga ngelihat ini kekacauan sistem ini adalah akibat dari ini juga. Nah jadi nggak kompak ini. Muncul MPR. MPR-nya juga anomali, tugasnya kan cuma 3. Melantik presiden, wakil presiden, mengimpeach kalau ada proposal dari Mahkamah Konstitusi, dan amandemen konstitusi cuma 3. 2 dan 3 nggak pernah dikerjakan. Yang dikerjakan cuma 1, melantik doang. Kalau dia tugasnya cuma melantik terus, buat apa dia dibikin permanen? Kan itu pertanyaan ini. Karena ini akan menjadi power holder yang kadang-kadang kita nggak ngerti. Kok keaktifannya, apa keaktifannya? Dia bilang sosialisasi. Come on. Lembaga sebesar ini bertugas sosialisasi. Sosialisasi tugasnya PR. Tugasnya buzzer, tugasnya orang di marketing department atau begitulah gitu.
Nah ini kan sekali lagi amandemen yang saya katakan ini mesti disolidkan. Di kamar judikatif, Mas. Di kamar judikatif itu antara KY, MA, dan MK, ini juga belum kompak. Antara MA dan KY masih saling intip. Pengawasan yang dilakukan oleh KY kepada MA terutama, itu masih saling mencurigai. MK dan MA, coba bayangkan kemarin itu, yang keputusan tentang umur, itu kan. Kan MA membuat keputusan atas satu judicial review yang melihat bahwa batas umur pengajuan calon itu tidak jelas. Apakah pada saat pendaftaran, pada saat penetapan, pada saat kemenangan, atau pada saat pelantikan. Orang ini bingung, ini umur tuh yang mana? Lalu kemudian yang di judicial review adalah keputusan keputusan KPU yang mengatakan ditetapkan pada saat pendaftaran. Oleh MA mengatakan bukan, tapi pada saat pelantikan. Dia bilang karena dia mulai bertugas. Lalu MK bikin keputusan. Dia bilang enggak, yang benar itu adalah pada saat pencalonan lagi. Jadi buyar. Ini institusi itu mengirimkan sinyal ketidakpastian. Dan kadang-kadang kita itu, Mas, ya, wah bagus katanya gitu, biar ini ada check and balance. Loh, check and balance di satu cabang itu enggak baik. Cabang itu harus solid. Kamar-kamar kekuasaan ini harus solid. Jangan kemudian menjadi sumber ketidakpastian. Saya banyak komplain lain lagi, Mas. Sistem banding, Mas. Pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kasasi, PK1. Dalam perdata nggak jelas PK mau sampai berapa. Mas, itu saling tumpang tindih, Mas. Saya ngurus satu, ya ini karena lagi pensiun kan, Mas. Ngurus satu perizinan. Ini ada satu perusahaan yang oleh Presiden sudah diresmikan, mau jalan untuk satu proses produksi gitu tuh. Tiba-tiba di atas izin ini ditumpuk sama izin lain. Dicek-cek, ini izinnya keluar dengan rekomendasi palsu. Digugat, Mas. Begitu digugat apa? Pengadilannya bilang ini yang palsu, ini yang menang. Terus kita bilang ini bagaimana ini? Ini jelas nih palsu. Oh, tapi karena mainnya di departemennya nggak mau membuat pengakuan bahwa itu palsu. Lama-lama orang bertarung dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kasasi, Mas, PK. Ya kan? Begitu di PK ini kan mulai seimbang ini pertarungan, Mas. Apa yang terjadi? Rekomendasi dari lembaga itu mulai mengatakan bahwa benar rekomendasi itu palsu. Dia ngakui bahwa izin ini keluar dari rekomendasi palsu. Kita datang ke pengadilan, ini ada surat pengakuan bahwa ini palsu. Apa kata mereka? Karena sudah masuk ke pengadilan, tidak bisa dibatalkan begitu saja. Jadi yang sudah jelas-jelas salah, Mas, karena sudah masuk ke pengadilan dan dinyatakan benar, nggak bisa. Investasinya mandek puluhan tahun, Mas. Saya membantuin orang asing juga banyak, yang teman-teman saya dari luar negeri, dari Saudi, dari Turki, dari macam-macam negara ya. Saya bantuin, itu yang kita hadapi, Mas. Jadi cabang kekuasaan judikatif itu simbol daripada kemacetan, dan kita mengentertainnya dan menyenanginya sebagai cara kerja dari negara hukum. Come on. Kan ini harus diperbaiki, Mas. Nah, itu yang saya bilang amandemen kelima itu. Yang lebih parah lagi, Mas, itu adalah tidak solidnya di kamar eksekutif. Bahkan kamar eksekutif itu tidak kompak. Mas tahu nggak bahwa antara Menteri Desa dan Menteri Dalam Negeri di masa-masa yang lalu terutama menangani rakyat yang sama, tapi karena Kementerian Desa tadinya ditarik dari Kementerian Dalam Negeri, sampai ujung nggak kompak, Mas. Nggak kompak data, nggak kompak sistem kerja, nggak kompak keputusan, nggak kompak aturan. Kacau, Mas. Kementerian yang dipegang oleh partai politik yang berbeda memiliki tendensi keputusan yang berbeda. Sehingga presidennya pun bingung. Mas lihat itu apa yang dilakukan Pak Jokowi. Akhirnya mengganti Menteri SDM. Karena punya tendensi kerja yang memperlambat eksekusi program yang dimimpikan oleh Pak Jokowi. Nah,
Jadi saya membayangkan kalau kita membuat amandemen kelima dari integrasi sistem ini adalah bagaimana agar cabang-cabang kekuasaan ini bekerja secara fungsional ya dan cepat dan baik begitu ya. Sehingga kita bisa sama-sama ini mengakselerasi pembangunan. Makanya terkait dengan kenapa partai menurut saya harus dilarang untuk mempengaruhi partai politik. Sebab kita udah capek, Mas. Jangan nanti misalnya Pak Prabowo bilang, oke ya, kader partai A di Kementerian B, kader apa atau di Kementerian A, kader partai B di Kementerian B. Udah semua ya. Terus tiba-tiba orang itu lapor ke ketua umum partainya masing-masing, program presiden terbengkalai. Orang-orang berpesta di kementeriannya masing-masing, seperti yang terjadi sekarang ini. Akhirnya kena tangkap itu. Ini harus dihentikan. Nah, jadi ini semua problem sistemik, Mas, yang harus diintegrasi. Presidensialisme itu maknanya, saya sering mengulang-ulang itu, presiden itu satu-satunya yang dikasih power oleh rakyat itu. Bukan parlementer. Kalau parlemen itu, semua anggota parlemen pegang power. Dia boleh menjatuhkan pemerintahan setiap saat. Ya. Tapi kalau presiden nggak bisa. Rakyat cuma milih sekali dalam 5 tahun. Sehingga sebetulnya sinyal bahwa soliditas lebih mudah kita lakukan. Nah, menurut saya ini yang harus dibaca oleh kaum intelektual, supaya jangan sentimennya Pak Jokowi semua. Kita juga harus tahu bahwa ini ada kelemahan-kelemahan yang harus disadari bersama oleh semua orang. Dan sekali lagi kita akan milih presiden nggak mengerti semuanya. Pak Jokowi nggak ngerti semua persoalan, tapi partai politik harus sadar dong, jangan memanfaatkan ketidakmengertian Pak Jokowi. Sama juga dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo juga biar berumur sudah 73 tahun, dia juga bukan manusia yang sempurna. Dia punya banyak juga yang dia nggak ketahui. Cuman kita jangan pakai ketidakmampuan atau ketidaksempurnaan dia dan ketidaktahuan dia sebagai cara untuk nyopet-nyopet dong. Kan ini yang sebenarnya harus kita perbaiki ke depan gitu. Orang-orang yang habis berpesta di sekitar Pak Jokowi menggunakan kelemahan Pak Jokowi, tiba-tiba marah. Karena dia tahu pestanya nggak akan berlanjut. Nah ini yang saya khawatirkan itu yang terjadi gitu loh Mas. Gitu. Ya. Nah kalau bicara mengenai bahwa masalahnya ada di sistem, ini kan artinya bukan sesuatu yang kemarin sore, ya kan? Bukan sesuatu yang mendadak, gitu ya. Artinya ini sesuatu yang memang sudah ada dan itu bahkan sebelum Pak Jokowi jadi presiden pun sudah ada problem dalam sistem itu, gitu. Sistem politik kita terkait partai, terkait yang Bung Fahri sebut tadi. Nah, tapi kalau kita lihat narasi yang berkembang terkait Pak Jokowi ya, kita kembali ke soal Pak Jokowi, kan kemarahan dan kekecewaan itu kan kalau kita runut dalam konteks kejadian politik ya, itu kan MK itu loh. Semenjak MK itu kan Gibran lah gitu ya. Gibran jadi cawapresnya Pak Prabowo berkat cawe-cawenya Jokowi. Ya selalu dilarikan ke Pak Jokowi gitu kan. Jadi ada istilah apa democratic backsliding gitu kan, ada demokrasi merosot, terus dan lain-lain itu kabar buruk mengenai politik Indonesia itu larinya karena Jokowi cawe-cawe, ya gitu. Jadi di satu sisi kalau dalam gambaran yang disebutkan Bung Fahri tadi kesannya Pak Jokowi itu dia korban dari sistem, ya kan? Tapi di sisi lain narasinya justru Jokowi yang merusak semuanya ini, gitu. Menurut Bung Fahri gimana itu? Kalau kita urai satu-satu, Mas, ada 2 fakta ya, kayak begini ya. Dulu waktu saya di DPR, kita pernah rapat dengan Komisi 2, dengan Balek, itu mencoba membuat undang-undang kepresidenan, Mas. Itu debat demi debat, itu sampai pada kesimpulan, dalam presidensialisme, presiden itu terlalu kuat. Sehingga sulit diatur sebenarnya gitu. Karena itulah ruang diskresi presiden itu tinggi sekali. Dan itu legal, Mas. Jadi, presiden dalam pemimpin atau presiden dalam presidensialisme itu powernya kuat sekali, Mas. Dan itu legal. Jadi apa yang dia lakukan itu legal gitu. Itu satu. Yang kedua, di sisi yang lain, kita juga mengerti bahwa dengan kekuatan seperti itu, sistem juga mengatur supaya ada kekuatan lain yang kuat. Itulah sebenarnya DPR, Kongres, ya DPR dan DPD. Makanya di dalam, saya suka mengulang ini, nama dari sistem presidensial itu nama lainnya adalah kongresional. Kenapa kongresional? Karena kongresnya kuat.
Sampai lihat Kongres Amerika misalnya. Itu bisa government shutdown, dia bisa tutup pemerintah kok. Dia bilang uangmu nggak keluar, besok itu pensiun semua orang tuh. Nggak terima gaji, Mas. Nah, itu kekuatan ini kita pelihara. Dalam negara kita ada itu, Mas, kekuatan itu. Jadi Pak Jokowi ada kekuatan, ya kan? Ini juga ada kekuatan. Sama-sama dipilih rakyat. Sama dipilih rakyat. Mandatnya dari siapa rakyat. Siapa yang bertanggung jawab menyuplai anggota dewan di seluruh Indonesia? Ya, 580 anggota DPR pusat sekarang ini gitu. Dan juga siapa yang bertanggung jawab melemahkan DPD sehingga nyaris tidak ada oposisi dan kritiknya kepada pemerintah? Partai politik. Partai politik harus sadar ini harus diakhiri. Biarkan anggota DPR-mu berbicara berdasarkan aspirasi rakyat yang mereka wakili sekeras-kerasnya. Sebab sekeras-keras suara mereka nggak akan nyentuh presiden. Itu kan cuma menyentuh menteri. Kebanyakan rapat dengan presiden nggak pernah. DPR, DPD rapat dengan presiden cuma sekali setahun, pidato nota keuangan. Setelah itu tidak ada lagi forum yang mewajibkan presiden datang rapat dengan DPR. Itu artinya silakan ini galak. Masalahnya kalau partai politiknya nyuruh anggota dewannya diam karena lagi deal privat dengan menteri-menteri yang ada, itu yang kacau, Mas. Menteri-menterinya. Menteri-menteri yang ada, iya. Iya. Tolong jangan terlalu keras. Itu kita lagi urus izin di situ. Kan rusak, Mas. Itu terjadi kenapa? Karena dalam kepemimpinan partai politik dia punya hak nyawa kepada anggota dewannya. Itu yang saya tentang, Mas. Kenapa saya istilahnya tuh keluar menjadi rebellion kepada partai saya sendiri? Karena saya nggak setuju anggota dewan diatur dari belakang oleh ketua umum partai politik. Salah, Mas. Kita ini mau negara yang modern, terbuka. Jangan saya sedikit keras ngomong, janganlah ini begini, ini begitu. Loh, saya kan cuma bertanggung jawab kepada konstituen saya. Kalau konstituen saya mengatakan katakan itu karena itu yang kami rasakan, katakan dong. Yang punya kekebalan kan anggota dewan. Nah, ini sistem ini nggak jalan, Mas. Akhirnya apa? Larinya menyalahkan presiden. Kenapa presiden bisa disalahkan? Seperti saya katakan tadi, terlalu kuat. Jejak presiden itu, Mas, mau ada atau tidak ada, ada. Karena semua ini power eksekusinya ada di tangan presiden. Tapi bukan berarti presidennya salah, karena memang jejaknya pasti kuat, Mas. Presidensialisme itu seolah-olah, Mas, saking kuatnya itu, ada semut terbakar di tengah hutan seolah-olah presiden tanggung jawab. Sekarang apa yang nggak presiden coba? Apalagi nih zaman sosial media. Ada akun ngaco presiden. Ada ibu-ibu yang kena bully presiden. Apa yang nggak presiden? Tapi itu adalah nasib dari presiden juga, tapi kita kaum intelektual jangan gitu cara ngelihatnya dong. Lihat sistem juga dong. Nah, itu saya kira itu yang terjadi, Mas, misleading orang melihat presidensialisme itu begitu. Nah, kaitannya dengan soal sistem ini masih menurut saya menarik karena ini akar masalahnya kan di sini menurut Bung Fahri ya. Kan kalau saya mau kembali ke soal Pak Jokowi lagi. Kan narasinya kan waktu itu ketika Pak Jokowi katakan saja masih didukung oleh PDIP atau oleh kaum intelektual, NGO, Prodem dan seterusnya itu kan karena Pak Jokowi waktu itu masih sebagai petugas partai. Dan petugas partai itu pengertiannya oleh orang PDIP kan dimaknai petugas partai itu artinya taat kepada konstitusi yang diperjuangkan oleh partai lah gitu ya. Petugas partai itu artinya mendukung konstitusi gitu. Tapi intinya masih petugas partai. Ketika Jokowi sendiri, nah itu di situ dia menyimpang gitu. Jadi iya kan ininya begitu. Tuh kan Jokowi begitu dia nggak petugas partai, dia seenaknya gitu. Jadi ini kayak semacam cara-cara Jokowi untuk mengamankan diri dan keluarganya lah gitu kira-kira. Menurut Bung Fahri gimana? Jadi nuansa ini baik di kiri maupun di kanan sama itu, Mas. Absolutisme partai politik itulah yang agak berbahaya gitu. Karena menganggap bahwa sepenuhnya seorang kader partai adalah milik partai. Sepenuhnya begitu. Padahal kalau dalam demokrasi itu ya coba lihat negara-negara yang demokrasinya matang tuh, Mas ya. Kan ketua umum partainya kita nggak kenal. Nggak, iya. Di Amerika juga kita nggak tahu tuh ketua Demokrat siapa, ketua Republikan karena siapa. dia sibuk di dapur. Kerjaannya itu ngatur training, ya kan, rekrutmen, kaderisasi, cetak buku, ideologi partai, kebijakan pembangunan,
rancangan undang-undang yang akan diusulkan untuk diadvokasi oleh pemerintah yang sedang berkuasa dan sebagainya, ideologi partai. Kerjanya di belakang layar, Mas, semuanya. Urusan berkuasa adalah kader yang lolos dari rahim partai ini, lalu dicalonkan dan dipilih rakyat. Tapi waktu mereka berkuasa, nggak ada kesibukan mereka untuk ngurus yang berkuasa. Sebab itu adalah hak rakyat. Dia kan dipilih oleh rakyat. Kesibukannya partainya apa? Dia kembali ke dapur. Ini harus lebih banyak itu. Makanya kalau mereka pidato, dia bilang ini adalah partainya Jefferson, ini adalah partainya Washington, ini adalah partainya Bush, ini adalah the party of Reagan, macam-macam lah. Jadi dia nisbatkan itu kepada kader-kader raksasa yang dilahirkan oleh partai. Lah bukan kemudian saban hari ngintilin orang yang berkuasa, kekuasaan. Presiden disuruh-suruh, anggota dewan disuruh-suruh, ya kan? Dan kadang-kadang kita dengar istilah Korea-Korea. Ya, itu. Siap. Apa nggak boleh itu? Ini negara demokrasi, nggak boleh. Meskipun saat itu diterima oleh publik sebagai sesuatu yang guyon ya, melucu ya, kan? Memang Pak Bambang Pacul ketika dalam itu kan dengan Pak Mahfud kan, dia bilang ya kita sih oke ini, tapi kita ini kan Korea-Korea. Iya. Itu menunjukkan sesuatu yang problematis. Di mana aspirasi rakyat? Ya kan kalau kayak begitu. Nah makanya saya bilang partai-partai kita sadar diri, ini salah. Kemewahan kita sebagai partai politik adalah ketika pikiran kita dipakai di ruang publik. Ketika gagasan kita dipakai untuk ngurus negara. Oleh siapapun. Apalagi kalau bisa, kalau kader-kader yang kita cetak ini menjadi pejabat publik. Dan cukup, once loyalty to my country begin, loyalty to my party ends. Kan selalu begitu, Mas. Ini enggak kita ini. Ketua umum partai powerful betul. Dia yang ngurus ini, dia ngurus itu. Dia yang memutuskan nanti si ini loyalitasnya kepada siapa. Itu mesti kita hentikan. Nah, terkait itu juga yang kemudian kita baca dalam penyalahan-penyalahan kepada presiden. Yang saya bilang tadi itu. Powernya di MA dianggap kuat. Powernya di MK dianggap mengatur semua hal. Powernya. Itu karena presidensialisme, Mas. Tidak bisa dihindari. Karena presiden memang terlalu kuat. Dan presiden itu ada fungsi legislasinya. Dia bisa bikin legislasi, undang-undang lebih powerful dari DPR, Mas. DPR kalau bikin undang-undang, bikin naskah akademik, pergi ke luar negeri, studi banding, rapat dengar pendapat, hearing. Presiden sampean jadi Menteri Hukum dan HAM, sore ini saya bikin judul undang-undang, saya minta ini diatur, kasih sampean. Mas Sahal, 2 hari lagi saya minta ada undang-undang, saya mau bikin perpu. Saya teken 2 hari lagi dan saya umumkan. 2 hari lagi ketemu Mas sampean kasih ke Presiden draft perpunya. Keluar itu, Presiden teken dan diumumkan sudah jadi undang-undang, Mas. Langsung berlaku kayak undang-undang. Nanti tunggu DPR-nya sebulan kalau dia mau batalkan. Powerful dalam legislatif. Presiden juga punya kekuatan judikatif. Pengadilan sudah menyalahkan orang, dia bisa rehabilitasi. Dia bisa amnesti. Ya kan dia bisa mengampunkan orang, membersihkan nama orang. Itu kekuatan judicial daripada presiden kuat sekali. Belum lagi judicial dalam pengertian-pengertian lain. Apalagi di bidang eksekutif. Jadi memang presiden itu powerful. Tapi jangan kita abai untuk memperkuat sistem supaya presidennya itu bermain di dalam sistem yang lebih kuat. Salah satunya adalah power to to control, power to assess the president dan the team, ya kabinetnya itu harus ada pada legislatif. Baru kita melihat permainannya asyik, Mas. Jadi sampai nanti nggak bilang nggak pernah ada sebenarnya yang legislatif heavy itu, Mas. Legislatif heavy itu apabila jumlah orang yang nggak suka sama presiden dari kalangan partai politik dan ketua umum partai politik lebih banyak. Sehingga semua anggota dewannya itu disuruh nyalain presiden dan kabinet meskipun dia nggak salah. Atau diusilin gitu, Mas. Waduh, macam-macam, Mas. Kalau sudah usil kan itu yang saya bilang. DPR itu punya hak legislasi, anggaran, pengawasan. Sekarang ada hak kita representasi dan diplomasi. Itu kita tegaskan. Karena diplomasi harusnya juga mereka terlibat. Representasi dia kembali ke rakyat. Tapi ada hak yang nggak diatur undang-undang, saya bilang gitu. Itu hak ganggu, Mas.
Kalau DPR sudah mau ganggu orang, waduh, benar dibilangin salah, salah dibilangin benar. Ini kacau lah. Ini kan wilayah politik kan Mas gitu. Jadi saya kira mulai harus kita sadari bahwa sistemnya harus diperbaiki. Nggak bisa tidak. Kalau sistem kita tidak perbaiki, kacau aja semuanya. Ini yang terjadi. Tapi kalau penjelasan semacam ini mengandung banyak sekali kebenaran dan poin-poin yang memang terjadi ya. Tapi kan bisa juga dibaca sebagai itu kan kemudian seakan-akan kayak justifikasi terhadap cawe-cawenya Jokowi. Kan ini sebenarnya yang menjadi apa ya, akar dari yang dianggap orang itu Jokowi berkhianat itu kan soal cawe-cawe itu. Itu yang saya bilang, kan cawe-cawe itu memang terlalu kuat. Karena presiden nggak bisa diatur, bahkan tidak bisa diatur dengan undang-undang karena powernya terlalu kuat. Mungkin maksudnya yang dikaitkan dengan cawe-cawe itu soal cawe-cawe untuk meloloskan kepentingan dirinya dan keluarganya. Jadi misalnya politik dinasti nih, kan yang dikritik oleh kaum, katakan aja kawan-kawan dari Prodem itu bukan soal anaknya atau apanya, tetapi bahwa dia membengkokkan aturan supaya anak atau menantunya itu yang maju. Kita satu-satu deh, kita ngomong satu-satu ya. Politik dinasti. Kan saya sudah suka nanya dan berdebat. Mana pasal yang melarang itu? Seorang politisi berkarir anak dan keluarganya dalam politik. Apa salahnya? Dan sebelum Pak Jokowi kan semua juga begitu. Mana ada ketua umum partai di Indonesia yang anaknya tidak menjadi anggota dewan atau pengurus partai, atau bupati atau wali kota, dan lain-lain mana? Kan nggak ada. Kan kalau kita baca satu-satu, ada yang tidak terpilih, iya. Tapi bahwa mereka berkarir dalam politik tidak ada masalah. Memang ada kesalahan orang politik berkarir dalam politik. Akademisi ingin anaknya jadi akademisi, seniman ingin anaknya jadi seniman, pengusaha ingin anaknya jadi pengusaha. Salahnya apa? Itu satu. Yang kedua, dia bilang bengkok-bengkokkan. Ini karena ada pola ngadu lapornya begitu. Sekarang kemarin, waktu MK memutuskan umur Mas Gibran, semua maki Pak Jokowi. Seolah-olah itu khusus dibuat untuk Gibran. Tapi waktu MK melakukan hal yang sama, membatalkan peluang Kaisang untuk menjabat. Kenapa kita tidak bilang hebat Pak Jokowi ya, dia bantu demokrasi negara ini. Kenapa nggak begitu? Ini kan keliru-keliru ini yang mesti diperbaiki, Mas. Satu yang kedua, Pak Jokowi menyandera politisi, semuanya tersandera. Itu betul. Pertanyaannya, pertama mungkin Pak Jokowi mampu melakukan penyanderaan. Tapi pertanyaannya, kenapa Anda mau disandera? Saya jadi anggota dewan, saya kerja di Senayan 21 tahun, Mas. Galak aja saya terus, nggak disandera. Yang disandera kan yang punya masalah. Lu terus kenapa Anda bertahan sebagai pejabat publik kalau Anda banyak masalah? Kan begitu masalahnya kan? Kalau kita sudah banyak masalah jangan jadi pejabat publik. Sebab pejabat publik itu orang yang akan memikul beban publik. Kalau Anda banyak masalah terus merasa tersandera. Bukan salah Pak Jokowi dong, Anda yang salah bersikap. Partai politik nyuruh partainya berbisnis di kementerian. Pak Jokowi tentu dengar ya, ada pesta anggaran BTS, ada pesta ini di situ. Mungkin dia dengar, saya nggak tahu ya, tapi mungkin. Kenapa Anda bikin pesta semacam itu yang membuat suatu hari Anda tersandera? Kan kembali pertanyaannya, kenapa Anda mau disandera? Lagi-lagi salah Pak Jokowi lagi. Coba sebut semuanya. Ini semua putarannya kayak begitu, Mas. Kewenangan presiden itu di presidensialisme besar sekali. Jangankan presiden di negara demokrasi baru kayak kita. Di Amerika itu, Mas, itu yang namanya Donald Trump, ya, dia bisa memakai keluarganya, lobby-lobby bisnisnya, macam-macam yang dia lakukan sampai dia mau di-impeach. Terakhir pun tidak bisa di-impeach karena presidensialisme kuat, Mas. Makanya dia bilang itu elected king ya, presiden dalam presidensialisme itu punya kekuasaan yang seperti raja, tapi dia dipilih, gitu ya. Nah, kira-kira gitu, Mas. Jadi menyalahkan Pak Jokowi sebagai korban dari semua hal itu atau pelaku dari semua hal, saya kira itu tidak fair dan tidak mampu membaca sistem dengan baik. Nah, saya ingin kembali ke soal sikapnya Bung Fahri sendiri ini. Kan tadi saya sebut, ya kita tahu lah bahwa Bung Fahri ini kita kan bicara tentang 10 tahun Pak Jokowi ini kan.
kan sejak awal, bahkan sejak Pak SBY malah ya, Bung Fahri itu kan terkenal vokal gitu ya, pokoknya yang paling galak lah gitu tentang terhadap Pak Jokowi gitu. Nah, tapi beberapa tahun terakhir kan justru malah menjadi semacam pembela gitu ya. Nah itu apa perubahan dalam diri Bung Fahri yang menjadikan ada perubahan sikap itu? Apa penjelasannya seperti apa itu? Pertama, saya juga ngeritik Pak SBY 10 tahun loh. Dan waktu saya mulai masuk ke dalam pemerintahan itu saya selalu berkontemplasi gitu bahwa masalahnya apa kalau kita jadi politisi ini dan ditaruh di ruang oposisi, karena menurut saya dari awal saya memahami bahwa dalam presidensialisme anggota dewan adalah oposisi. Mau partai mereka ikut mendukung presiden terpilih atau tidak, pada dasarnya mental Anda itu oposisi, cuman oposisinya adalah kepada kabinet, bukan kepada presiden. Kabinet datang rapat di depan DPR, saya diberikan hak bertanya, hak menyatakan pendapat, hak angket, hak interpelasi, dan lain-lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah saya punya kekebalan. Bahkan saya waktu menjadi pimpinan dewan itu dan bekerja di Badan Kehormatan itu, saya memperkuat hak imunitas ini. Karena kita mau memberikan kepada anggota dewan itu kekuatan untuk mengatakan hal-hal yang berbahaya kalau dikatakan oleh masyarakat umum gitu loh. Karena kita punya batas sebagai rakyat, nggak punya power, Mas. Tapi kalau anggota dewan, mulutnya itu harus dijaga oleh konstitusi supaya apapun yang dia ungkap di ruang publik, dia dapat kekebalan. Nah, waktu saya memulai, feeling itu yang kuat di saya. Makanya saya hati-hati, jangan sampai punya kesalahan yang menyebabkan saya jadi nggak kuat lagi. Sehingga saya waktu ngeritik pemerintah itu, Mas, alhamdulillah artinya bebas gitu loh. Karena saya tahu saya berkali-kali dipanggil polisi karena dilapor polisi salah ngomong, salah apa. Tapi saya balas surat polisi. Baca pasal Undang-Undang MD3 ayat sekian itu tentang kekebalan. Baca Undang-Undang Dasar tentang kekebalan. Polisi nggak berani ganggu saya. Karena saya kebal, Mas, gitu loh. Kerjalah di masa Pak Jokowi kira-kira 5 tahun beliau mimpin, saya juga melakukan hal yang sama. Gitu. Kritik saya sekali lagi sama. Kritik kepada sistem. Dan kadang-kadang kalau saya kritik pada sistem itu, orang harus baca bahwa saya juga ngeritik elit-elit. Pimpinan partai politik yang menyandera Pak Jokowi. Sambil saya tidak mengerti waktu itu, kenapa Pak Jokowi sendiri mau disandera. Kompleks masalah, Mas. Ada tokoh senior, ada orang yang menggunakan wibawa yang macam-macam kepada beliau, dan sebagainya lah. EUPKU, kultur, dan sebagainya yang suka ada lah gitu. Sampai saya baca kasihan juga. Seharusnya beliau nggak boleh diposisikan dalam posisi seperti itu. Mari kita murnikan presidensialisme. Begitu saya pensiun, Mas, saya udah nggak punya kekebalan nih, Mas. Ya, saya tahu saya juga bisa jaga diri supaya tidak kena masalah. Tapi kan kita tahu juga pasal karet kan banyak. Omongan-omongan saya itu kalau dipakein IT bisa jadi masalah juga itu, Mas. Ya. Dan kita tahu kita nggak punya kuasa lagi untuk menghadapi ini semua. Masyarakat sipil kita juga tidak dapat fasilitas dan juga tidak terpilih karena waktu itu memang saya berhenti dan tidak maju lagi. Jadi saya melihat sistem aja dari luar. Oke, kalau gitu fair sekarang kita berada di luar sebagai rakyat biasa, sebagai pembayar pajak, kita baca seluruh sistemnya. Dan waktu saya membaca seluruh sistem, saya bukan sebagai anggota legislatif. Kalau saya anggota legislatif, saya kritik eksekutif. Nggak mungkin anggota legislatif mengkritik legislatif. Kalau Anda sebagai rakyat biasa, Anda kritik semua dong. Legislatif Anda kritik, eksekutif Anda kritik, ya judikatif juga Anda kritik. Sebagai pembayar pajak, sebagai rakyat biasa. Nah, perubahan ini yang orang nggak tangkap. Orang masih ingin saya tetap jadi kayak anggota dewan, seolah-olah tetap terima gaji, tetap terima fasilitas dan kekebalan. Nggak ada, Mas. Ini yang saya kita tarik dari belakang dan akhirnya saya memang menemukan polanya gitu loh. Bahwa presiden kasihan juga. Dia juga punya masalah menghadapi power lain yang berpesta di sekitar dia. Dia duduk seperti ini, Mas. Di singgasana kekuasaannya. Tapi dia lihat di sebelah sini becek juga. Apa presiden harus bertanggung jawab terhadap moral seorang menteri
yang bermain dengan partainya. Ini yang harus dihentikan. Loyalitas harus tunggal, loyalitas kepada presiden. Jangan ada pesta atau kebijakan atau keputusan atau program apapun yang tidak mendapatkan persetujuan dan restu resmi bahwa itu berasal dari presiden dan untuk presiden. Anda dengar nggak Pak Jokowi pernah ngomong hanya ada visi presiden, tidak ada visi menteri. Beliau mau menegaskan itu karena dia lihat semua ini kok ada permainan lain. Bukan cuma di sektor itu, Mas. Saya mohon maaf, banyak yang saya tahu nih, saya belum ngomong, Mas. Dalam penegakan hukum. Sandera menyandera. Banyak lembaga penegak hukum yang berusaha menyandera ke dalam tubuh Pak Jokowi, ke sekitar Pak Jokowi, atau mereka saling sandera, atau permainan ini membahayakan pribadi presiden dan presiden. Loh kan dia lihat ini semua kan. Oh ternyata ada penegak hukum dikendalikan oleh orang lain. Ada permainan ini dikendalikan oleh orang lain. Kan dia lihat ini sistem yang kacau. Ini yang harus diperbaiki. Dan itu semua yang kita minta kesadaran. Tolong pemain-pemain belakang layar ini berhenti. Sekarang taruh semua kekuasaan di atas meja. Itu semua sekarang dipilih oleh rakyat namanya Prabowo dan Gibran begitu. Dalam presidensialisme kita, Prabowo-nya kuat sebagai presiden dalam semua sistem begitu. Di sebelahnya ada pengawasannya namanya legislatif, DPR dan DPD. Di sebelahnya ada pengadil yang juga taruh di atas meja. Baru permainan ini enak, Mas. Kalau tidak. Dan yang bagian pengawasan tadi itu juga termasuk Kim ya. Kim juga dalam posisi sebagai DPR. Dia harus menjadi pengawas gitu ya. Mereka ngawasin menteri karena ini pembantu presiden. Ya, saya nanya begini karena kan selama ini kan belakangan ada narasi tentang hancurnya atau lemahnya oposisi gitu kan karena semua terserap ke Kim Plus. Termasuk ada wacana soal PDIP lagi berdekatan dengan pengen masuk juga gitu loh ke Prabowo gitu ya. Sehingga ini oposisi hilang gitu kalau tidak ada penyeimbang gitu. Jadi seakan-akan posisi DPR itu tidak seperti yang Bung Fahri katakan. Begitu dia Kim Plus ya dia pasti menjadi stempelnya eksekutif. Gitu. Itu dia yang orang jarang mengerti bahwa dalam presidensialisme dua cabang kekuasaan dibentuk langsung oleh rakyat. Presiden dan wakil presiden dibentuk langsung oleh rakyat. DPR dan DPD dibentuk langsung oleh rakyat. Dan tugasnya beda kepada presiden ya. Rakyat mengatakan bentuk kabinet ya bagi kekuasaan dan uang ya dan kesempatan ya kepada semua orang eksekusi ya kan bekerja yang baik dan seterusnya. Kepada legislatif ngomongnya lain rakyat waktu milih. Awasi itu presiden, pegang uang yang banyak, pegang keuangan yang banyak, pegang perizinan yang banyak, kamu awasi. Apapun yang terjadi kamu awasi. Loh kan indah Mas kalau itu dibiarkan. Tapi masalahnya sekarang yang terjadi adalah kita tidak membiarkan anggota DPR itu menjadi oposisi karena kewenangan partai politik terhadap anggota DPR terlalu tinggi. Oke, ya itu masalah. Inilah yang diperbincangan orang, makanya saya bilang Mas ya, misalnya harusnya nih ya guru-guru besar yang kemarin marah turun ke jalan dan sebagainya, sekarang kita duduk fixing the system. Ini kayak hak-hak recall Mas. Saya terus terang waktu saya bertarung itu lawan teman-teman PKS itu kan satu yang dilembagakan oleh oleh pengadilan kan sebagai jurisprudensi bahwa Anda boleh memecat dia sebagai anggota partai tapi Anda tidak boleh memecat dia sebagai wakil rakyat. Kan itu sebenarnya yang diputuskan, yang harusnya dipakai. Jadi boleh jadi nanti di tengah jalan ada orang dipilih oleh partai itu karena yang boleh mencalonkan cuma partai, tapi di tengah jalan dia memiliki perbedaan pendapat, dia boleh menjadi anggota dewan yang independen. Jurisprudensi di saya. Nah yang begitu-begitu menurut saya, guru besar duduknya sekarang, kita perjuangkan itu supaya anggota dewan kita independen Mas. Supaya kong-kali-kong antara eksekutif dengan legislatif berhenti. Ini kan kita nggak ngelihat ini, padahal ini masalah.
Ya, guru besar kemarin kan teriak-teriaknya pas menjelang pemilu. Pas menjelang pemilu. Jadi kelihatan kayak ikut berpolitik. Sekarang justru lagi nggak panas gitu ya, terutama habis pilkada, nanti habis pelantikan presiden dan pejabat daerah. Ayo kita duduk, kita fixing the system. Kita perbaiki sistem. Saya kira kalau masa tenang kita duduk, kita perbaiki keadaan, banyak yang mau ikut, Mas. Tapi kalau kita ikutnya pada saat sudah orang mau nyoblos, pasti tidak murni gitu. Dan itu kita hindari gitu. Sebagai kaum intelektual jangan kerja pada masa orang lagi perang-perangan gitu. Nah, terus ini Bung, ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya, terkait dengan sistem. Saya kira ini sudah mengerucut ya, bahwa akar masalahnya ini ada pada sistem yang harus diperbaiki. Nah, tapi kan gini, tadi posisi DPR sebagai pengawas, katakan dan jadi presidensialisme mengandaikan rakyat memberi mandat kepada dua pihak lah, presiden sebagai pelaksana, ini sebagai pengawas. Nah, tapi di sisi lain kan presiden ini butuh sebuah mesin yang efektif, ya kan, untuk misalnya mencapai cita-citanya secara cepat gitu kan, ini harus stabil nih, efektif, jangan diganggu terus gitu. Dan inilah yang kemudian mendasari misalnya keinginan Pak Jokowi saat itu dan yang dilakukan Pak Jokowi untuk mendapatkan dukungan parlemen, saya kira mungkin sampai 60%, hampir 70% kan, karena awalnya sebelumnya dia merasa dihambat. Jadi legislatif sebagai rem itu terlalu keras, terlalu kenceng. Dia gasnya nggak bisa gitu. Nah, ini kan sesuatu yang juga akan dilakukan oleh Pak Prabowo kan, akan dilanjutkan. Jadi untuk menciptakan keefektifan pemerintahan, dia harus mendapatkan dukungan dari parlemen. Nah, itu gimana menjaga balancing-nya antara dia sebagai pengawas dan sebagai support untuk keefektifan pemerintah. Jadi pemerintah itu cuma butuh pada sidang paripurna ketika terjadi voting atau pengambilan keputusan umum, dan itu masalahnya nggak banyak kok. Hari-hari itu kan yang menghadapi DPR itu kan adalah menteri atau kepala badan atau eksekutif lainnya. Yang menurut saya semakin dia jago menghadapi dewan, itu menandakan bahwa tingkat keyakinan dia terhadap penyelaksanaan atau pelaksanaan visi, program, dan gagasan presiden itu semakin baik. Jadi semakin galak anggota dewannya menghajar ini menteri, dan menterinya semakin bisa meyakinkan dewan, ya, itu artinya pejabat itu bagus. Kalau dia tidak bisa menghadapi dewan, ya mohon maaf aja, berarti Anda tidak qualified. Kan tugas Anda saya angkat sebagai menteri kan supaya Anda bisa menghadapi dewan dong. Masa Anda minta proteksi saya juga, padahal Anda sudah dijadiin menteri, hadapi dong bahwa Anda bisa meyakinkan dewan dan bahkan rakyat Indonesia bahwa program saya ini baik. Niat presiden kan baik. Jangan sampai begitu rapat di dewan, tiba-tiba kelihatan presiden kebijakannya salah. Anda jangan menjadi menterinya presiden kalau Anda tidak bisa membela kepentingan presiden dan membela program dan niat presiden yang telah dijanjikan kepada rakyat Indonesia. Itu mas satu, Mas ya. Yang kedua yang perlu paripurna, nggak gampang, Mas. Dewan itu menolak keputusan yang baik, Mas. Kalau presiden punya keputusan yang baik, dia mau kasih makan ke rakyat. Dan untuk makan rakyat itu misalnya dia harus bikin satu undang-undang. Atau dia mau memberikan rumah kepada rakyat. Dan untuk memberi rumah itu dia harus membuat sebuah undang-undang yang memerlukan keputusan. Harusnya mudah, Mas, meyakinkan dewan itu. Karena dewan juga takut beroposisi atau berbeda pendapat dengan rakyat. Sebenarnya semua kebijakan bisa digituin, Mas. Termasuk kalau nanti kaitannya dengan harga BBM yang suka di demo-demo orang itu ya. Soal urusan dengan kaum buruh, itu soal gampang kok. Kita kalau ngomongnya baik, clear semuanya, orang pasti terima. Ini bukan keputusan untuk kepentingan pribadinya presiden, tapi untuk kepentingan masyarakat dan rakyat dalam jangka panjang. Dan itu oleh menterinya harus jago dia jelaskan kepada publik. Untuk itu Anda jadi menteri dong. Masa Anda jadi menteri tapi semua orang nyerang presiden dan kita anggap itu baik? Ya kan? Tidak dong. Jadi jangan juga kemudian mengizinkan presiden nanti memakai politik belakang layar. Karena ini yang nanti agak repot, Mas. Kalau
karena negara menterinya nggak jago menjelaskan satu program, lalu partai-partai atau anggota dewannya nggak bisa diyakinkan, lalu presiden pakai power lain, bermain di belakang layar. Kalau itu dilakukan, nanti powernya presiden melemah, Mas. Sebab ternyata dia sudah melakukan sesuatu di belakang layar, dan itu menyerang balik dia. Kita suka apa tidak, apa yang terjadi dengan Pak Jokowi, kenapa ada partai politik yang menganggap beliau remeh, ya kan, ngomongnya nggak enak, atau bekas pejabat yang ngomongnya jelek, itu Mas, sedikit banyak, karena menterinya nggak becus, lalu presidennya terpaksa memakai kewenangan di belakang layar. Itu yang saya bilang, presidensialisme ada dua, Mas. Presidensialisme di atas meja, dan presidensialisme di bawah meja. Kita harus mendorong presiden kita untuk terus-menerus menggunakan presidensialisme yang transparan di atas meja. Jangan paksa dia untuk menggunakan kewenangan di belakang layar, sebab itu ada dan legal, Mas. Orang nggak tahu apa cerita, misalnya kewenangan-kewenangan presiden. Badan intelijen misalnya, Mas. Badan intelijen itu adalah pencuri, ya, yang bekerja atas dan untuk presiden, single user, ya, dan nggak boleh ketahuan. Intelijen itu di seluruh dunia adalah lembaga yang tugasnya ilegal, tapi karena dia menjalankan perintah presiden, itu menjadi legal, Mas. Seperti intelijen CIA di Amerika Serikat, membunuh kepala negara lain, itu ilegal, Mas. Itu perintah presiden Amerika, tapi jangan ketahuan. Semua intelijen begitu. Jadi presidennya ada yang di atas layar, ada yang belakang layar. Tapi kita dorong presiden kita untuk menggunakan sesuatu yang di atas layar, kan begitu cara melihatnya, gitu. Dan untuk melakukan itu, untuk bisa sampai ke situ, apa yang berarti dibenahi? Sistem tadi ya? Sistem tadi, gitu loh. Jadi tolong anggota dewannya juga diberdayakan untuk transparan dan independen. Berdebat, jangan kemudian, oh perintahnya partai begini, terus dia nggak berdebat. Akhirnya penyelesaiannya lain, Mas. Kok ada partai yang sudah kita jelasin berkali-kali, tapi berdebat juga enggak, tapi tetap ngotot. Kan mereka membutuhkan penyelesaian lain di belakang layar. Nanti kami berubah, tapi minta ini. Mintanya kan di belakang layar, Mas. Nah, itu yang kacau menurut saya. Politik yang kita izinkan dikendalikan di belakang layar, itu yang merusak negara kita ini. Kalau kita mau negara ini baik, politiknya semua harus dikendalikan di atas layar. Penggunaan kewenangan di belakang layar itu harus dikurangi dan kalau bisa tidak ada di masa depan. Makanya kalau saya lihat itu dalam sistem kita, ya dalam kita berkepemimpinan, yang punya kewenangan-kewenangan yang rahasia begitu ya cuma presiden. Sehingga sebagian dari lembaga-lembaga yang mungkin boleh tidak diaudit itu hanyalah milik presiden. Tapi yang lain harus terbuka semua. Nanti kalau enggak, Mas, peradilan nanti akan main belakang layar. Ya kan? Legislatif di belakang layar. Bahaya lagi kalau eksekutif udah main belakang layar. Tidak ada transparansi, tidak ada demokrasi. Dan di belakang layar itu sesuatu yang selalu konotasinya itu jelek ya. Maksudnya selalu melibatkan apalah transaksional, selalu transaksional ya. Ya. Transaksional dan efek jangka panjangnya itu tidak bisa dibaca oleh semua orang. Gitu. Kenapa pejabat ini sudah jelas dia korup, tapi nggak diganti-ganti. Oke. Apa yang terjadi? Karena ada perjanjian di belakang layar antara power ini dengan power ini supaya dia jangan diganggu. Padahal kalau pejabat korup ada di situ, yang rugi siapa ya? Keuangan negara, yang rugi rakyat. Nah, yang begini-begini menurut saya mulai kita perbaiki, benahi presidensialismenya. Ya, posisi presiden itu adalah pengendali kekuasaan eksekutif, anggota dewannya harus independen, harus bisa melakukan kritik kepada jalannya pemerintahan tanpa takut ada deal-deal di belakang layar yang mengganggu independensi dia sebagai pengawas jalannya pemerintahan sebagaimana kehendak dan keinginan konstitusi negara. Ya, ya. Oke, terima kasih Bung Fahri Hamzah atas pencerahannya, dan ini saya juga banyak mendapatkan
insight ini tentang politik Indonesia dan sistem politik secara umum. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya.